kuliah strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Bapak Yuswaris Haryansyah MPD. Selamat menyaksikan. Hadir, Miss. Bisa dengar dengan media Ibu. Bisa kita temukan di sini. Nah, pimpin dulu doa kita kalau kayak gini Angelika. Mari kita berdoa. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi wujud benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua itu, dengan melakukan pemahaman, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujud dan sifatnya. Oke anak-anak ibu, dari penjelasan Miss tadi tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak ibu lihat benda yang ada di sekitar kalian. Buku, ada meja. Nah, Ulita apa benda-benda yang ada di sekitar Ulita? Nah, ini Bu, ini ada buku, ada pulpen. Iya. Nah, dari contoh-contoh yang kalian katakan tadi, itu semuanya betul ya, Nak? Contohnya seperti meja, buku. Nah, selanjutnya kita masuk ke benda. Siapa sih yang tahu apa itu benda? Ayo, Angelika. Apa itu benda, Nak? Kalau benda itu ganggu sesuatu yang ada di sekitar kita. Iya, betul sekali ya, Nak. Jadi, benda itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang berwujud dan memiliki massa. Nah, massa itu adalah dalam bahasa sehari-hari beratnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat benda. Sifat benda padat itu bentuknya tetap dan volumenya tetap. Benda padat tidak berubah-ubah walaupun dipindahkan ke tempat lain. Contohnya bisa kita ambil
benda padat, benda cair, dan benda gas. Miss mau bertanya, ini coba, ini benda apa? Nah, benda apa yuk? Di dalam ini benda cair, Miss. Cair, Miss. Ya, kalau ini termasuk benda apa? Benda padat, Miss. Kalau Miss, itu termasuk benda apa tuh? Gas, Miss. Gas kenapa? Karena tidak berwujud nih. Nah, coba Miss pindah ke sini, Miss ada air. Kalau Miss pindah kan air di sini. Kayak mana wujudnya yuk? Berubah Miss, mengikuti tempat wadahnya. Iya kan, berarti artinya sifat benda yang padat apa? Berubah Miss, sesuai wadahnya Miss. Iya. Oke, kalau misalnya ini sifat-sifat benda padat siapa yang tahu? Saya Miss, apaan sifatnya tidak berubah-ubah Miss, walaupun kita ambil dari meja yang satu lalu kita campakkan, bukunya tetap seperti ini, nggak ada perubahannya. Siap, bagus. Dari pembelajaran tadi saya dapat mengulang kembali menjelaskannya di sini. Iya, ada Benda padat itu kan Miss, bendanya yang tidak bisa berubah-ubah. Nah, kalau benda cair itu Miss, dia mengikuti wadahnya. Sedangkan benda gas itu Miss bisa dirasakan tapi tidak bisa kita lihat Miss, kayak udara kan Miss bisa kita rasakan. Iya, betul sekali. Di sini penjelasan Ella sudah dapat mengulang kembali. Berarti Ella memahami dan mendengar habisnya saat menjelaskan. Oke, beri dulu tepuk salut ini ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut, salut. Oke. 1, 2, ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anak, tadi kan suster sudah menjelaskan materinya. Sekarang suster ada sebuah lagu untuk materi kita hari ini. Nah, boleh cek ya. Pertama. Nah, sekarang ada suster ada dance. Sekarang semua lihat ke depan. Suster bacakan dan nanti bilang ya siapa yang apa. Benda mana gambar samping termasuk benda? Jessica. Benda cair Miss. Benda cair. Air yang dimasukkan ke botol akan mengikuti Saya Miss. mana? Bentuk botol Miss. Bentuk botol. Oke, setelah mengetahui penjelasan dari Miss tadi, Miss di sini akan membagi kelompok untuk mengetahui kemampuan kalian tentang benda gas, cair, dan padat. Miss akan minta kelompoknya, Angelica dengan Maya satu kelompok, Jessica dengan Suster satu kelompok. Oke? Nah, di sini Miss akan membagi gambar benda padat, cair, dan gas. Ini kami apa Miss? Saya Oke, dengan gambar-gambar tersebut, kalian mengelompokkan yang mana di situ benda cair, yang mana benda gas, dan yang mana benda padat. Sudah paham semua? Sudah nih. Oke. Bersiap lagi Bersiap. Oke, Miss minta Jessica dulu. Teman-teman, kami dari kelompok Suster mendapatkan satu air yang dituangkan ke gelas dan susu. Nah, ini termasuk ke dalam benda
kami.